Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang interaksi obat, hormonal, dan kontrasepsi. Baik dengan saya sendiri, Sartina, dengan teman-teman saya. Saya Titania Afsyanda. Saya Sulkarma Dewi. Saya Rita Yuniat. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua mekanisme kerja, yang ketiga manfaat kontrasepsi hormonal, keempat obat kontrasepsi hormonal, yang kelima interaksi obat. Masuk pada definisi. Definisi sistem hormonal adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu hormon, yaitu menimbulkan atau membangkitkan gairah. Hormon adalah bahan kimia yang disekresikan oleh sel ke dalam darah untuk dibawa ke sasaran yang jauh. Adapun definisi dari kontrasepsi adalah alat atau obat, salah satunya upaya untuk mencegah kehamilan atau tidak ingin menambah keturunan. Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi yang bekerja mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, dan menjaga agar dinding-dinding rahim tidak menyokong terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kemudian masuk pada mekanisme kerja. Yang kedua, mekanisme kerja. Mekanisme kerja hormon estrogen. Yang pertama, menekan ovulasi. Menekan ovulasi pada efek di hipotalamus mengakibatkan supresi pada FSH dan LH kelenjar hipofis. Yang kedua, mencegah implantasi. Keseimbangan estrogen progesteron tidak tepat menyebabkan pola endometrium abnormal sehingga menjadi tidak baik untuk implantasi. Yang ketiga, mempercepat transport gamet atau ovum. Transport gamet atau ovum dipercepat oleh estrogen disebabkan efek hormonal pada sekresi dan peristaltik tuba serta kontraktilitas uterus. Mekanisme kerja hormon progesteron. Yang pertama, menghambat ovulasi. Ovulasi dihambat karena terganggu fungsi proses hipotalamus, hipofis, ovarium, dan modifikasi dari FSH dan LH pada pertengahan siklus. Yang kedua, menghambat implantasi. Implementasi dapat dicegah bila diberikan progesteron praovulasi. Yang ketiga, mengentalkan lendir serviks. Baik, yang ketiga itu ada manfaat kontrasepsi hormonal, yaitu yang pertama menghindari kehamilan, membantu tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas keluarga, mengatur siklus menstruasi, membuat menstruasi tidak menyakitkan, meminimalkan jerawat, meredakan gejala PMS dan PMDD, membantu mengatasi migrain menstruasi, mengurangi risiko kanker rahim, mengurangi risiko kista ovarium, dan mengurangi risiko anemia, membantu mengelola endometriosis. Kemudian yang keempat itu ada obat kontrasepsi hormonal. Yang pertama itu pil kombinasi, yang kedua pil mini, yang ketiga suntik kombinasi, yang keempat suntik progestin, dan yang terakhir itu implan. Adapun interaksi obat kontrasepsi hormonal yaitu obat implanon atau etenogestrel dengan metformin. Mekanismenya itu etenogestrel dapat mengganggu kontrol glukosa darah dan mengurangi efektivitas metformin dan obat diabetes lainnya. Penata laksanaan. Perhatian disarankan ketika obat yang mengganggu metabolisme glukosa diresepkan untuk pasien diabetes. Pemantauan klinis yang ketat dari kontrol glikemik dianjurkan setelah inisiasi atau penghentian obat ini, dan dosis obat antidiabetik bersama disesuaikan seperlunya. Yang kedua, obat implanon etenogestrel dengan obat topiramid. Mekanismenya yaitu topiramid dapat mengurangi kadar darah dan efek etenogestrel yang dapat mengurangi kemanjuran kontrasepsi hormonal. Penata laksanaannya yaitu potensi penurunan efikasi kontrasepsi dan peningkatan pendarahan trombosan harus dipertimbangkan pada pasien yang menggunakan kontrasepsi hormonal.
termasuk bentuk oral, injeksi, transdermal, dan implan, selama pengobatan dengan topiramid terutama pada dosis di atas 200 mg per hari. Kemudian yang ketiga itu obat etinylestradiol dan levonorgestrel dengan obat lamotrigine. Menggabungkan obat-obat ini dapat mengurangi kadar darah dan efek lamotrigine. Penata laksanaannya, respon farmakologis dan kadar lamotrigine plasma harus dipantau lebih dekat setiap kali obat yang mengandung estrogen dan progestin ditambahkan atau dihentikan dari terapi, dan dosis lamotrigine disesuaikan seperlunya. Itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.